Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah jika anak-anak dalam keadaan sehat. Walafiat, alhamdulillah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa hari ini untuk selalu bersyukur karena anak-anak masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bersama Ustazah Vivi. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa jangan lupa untuk mengambil alat tulisnya, buku paket, dan buku tulis. Setelah anak-anak sudah siap untuk belajar, mari kita mengawali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Ayo, siapa yang sudah lupa doa sebelum belajar? Jangan lupa setiap hari kan anak-anak mendapatkan tugas dari ustazah. Sebelum mengerjakan tugas jangan lupa membaca doa terlebih dahulu nggih, agar tidak lupa doanya dan manfaatnya. Jika anak-anak berdoa itu nanti jika ilmunya itu akan bermanfaat dan anak-anak akan susah lupa. Jadi diingat terus ujian bisa mengerjakannya. Nggih, jangan lupa selalu berdoa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berakhlak karimah. Apa sih berakhlak karimah? Ustazah yakin pasti anak-anak sudah memiliki akhlak yang karimah, perilaku yang terpuji, perilaku yang mulia, perbuatan yang mulia juga bisa. Sesuatu yang menyenangkan itu namanya akhlak karimah. Perbuatan anak-anak yang menyenangkan seperti anak-anak salim kepada ustazah saat bertemu itu merupakan akhlak karimah. Salim kepada bunda ketika mau keluar itu merupakan akhlak karimah. Izin kepada bunda merupakan akhlak karimah. Membantu bunda membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, menjaga adik itu merupakan akhlak karimah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang akhlak karimah. Manfaatnya agar anak-anak bisa menerapkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak sudah menerapkannya, tapi kadang mungkin ada yang lupa, ada yang mungkin lupa mau menerapkan ini, lupa mau menerapkan itu, sehingga menimbulkan akhlak yang kurang karimah. Bukan tidak karimah tapi kurang karimah. Mungkin lupa saking capeknya mengerjakan tugas, orang tuanya memberi nasihat, anak-anak menjawabnya dengan marah-marah atau dengan jawaban yang tidak kurang sopan seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak karimah. Yang pertama ada jujur. Pasti anak-anak sudah tahu jujur itu apa Pasti anak-anak juga sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Nah, dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi akhlak karimah itu bukan hanya perbuatan saja tapi juga perkataan. Jadi ini nanti ada beberapa banyak sikap yang harus anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya perbuatan saja tapi dalam perkataannya juga. Baik,
Contohnya seperti apa Ustazah? Pasti anak-anak sudah tahu, yaitu berkata apa adanya. Ketika misalkan anak-anak ditanya Ustazah, apakah sudah paham Mbak? Kalau belum paham ya jawab belum Ustazah, ngoten nggih. Kalau sudah paham ya jawab sudah nggih. Itu salah satu contoh bersikap jujur. Ketika belum paham, bilang kepada Ustazah dan tanyakan, nanti Ustazah akan menjelaskan kembali ke. Jangan habis dapat materi udah paham gak paham, pokoknya aku sudah lihat videonya terus mengerjakan tugasnya juga udah terserah, aku gak paham, pokoknya aku kerjakan, aku mengumpulkan. Tidak seperti itu ge. Nah, kalau Ustazah tanya apakah anak-anak sudah paham, dijawab dengan jujur. Kalau belum langsung tanyakan ke Ustazah ge. Baik, kenapa sih Ustazah kita harus bersikap jujur? Iya, karena dengan bersikap jujur kita akan mendapatkan keuntungan. Apa Ustazah keuntungannya? Perasaan aku kalau bicara jujur dimusuhin sama temanku. Nah, mungkin awalnya kadang dimusuhin, tapi nanti ketika temannya itu sudah tahu, oh temanku ini berkata jujur, jadi pasti nanti temannya sadar nggih. Jadi kita dengan bersikap jujur itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan banyak teman. Coba kalau misalkan temannya suka berbohong, kira-kira anak-anak mau tidak berteman dengan anak itu? Pasti tidak mau kan? Pasti anak-anak memilih teman yang jujur. Baik. Selain itu apalagi sih Ustazah manfaatnya? Kalau kita jujur, kita juga mendapatkan pahala, tidak mendapat dosa nggih. Kita sudah menabung pahala agar kita besok bisa masuk surga ya. Berkata jujur bisa masuk surga, mendapatkan teman, kemudian disayang oleh Allah. Kita pasti akan disayang oleh Allah jika kita jujur, karena Allah tidak suka dengan orang yang berbohong. Baik, berkata jujur itu tidak hanya kepada teman saja, kepada guru, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada semua makhluk Tuhan, semua manusia kita juga harus jujur ya. Kepada Allah juga kita harus jujur ya. Baik, selanjutnya ada sikap amanah, yaitu melakukan sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada kita. Contohnya menyelesaikan tugas sesuai waktu. Nah, jadi amanah itu salah satu sifat wajib Rasul. Ustazah punya lagu tentang sifat wajib Rasul ini yang amanah. Ustazah nyanyikan ya, kalau anak-anak tahu lagunya bisa nyanyi bersama Ustazah. 1, 2, 3. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sidik, amanah, tabligh, fatona, benar, amanah, menyampaikan, bijaksana. Nah, tadi ada sidik, amanah, nomor 2 nggih, tabligh, fatona. Kemudian tadi artinya benar, sidik kan benar, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatona, benar, amanah. Amanah itu dapat dipercaya nggih. Ketika anak-anak misalkan temannya ada yang nitip, aku nitip ya barangku ini. Nah, itu barangnya dijaga ketika dititipin ya. Kalau orang tua nitip, bentar ya tolong dijagain adiknya, ya adiknya dijaga. Ketika Ustazah minta, jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas dan pengumpulan terakhir hari Senin, ya dikumpulkan maksimal hari Senin, kecuali jika anak-anak ada halangan sakit atau ada halangan yang lainnya, nggih. Jadi tidak mengolor-ngolor waktu, tugasnya langsung dikerjakan. Nah, Rasul tadi itu punya sikap amanah. Nah, jadi kita harus percaya bahwasanya semua yang diucapkan Rasul itu sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, ya. Seperti
Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad. Baik, jadi amanah itu merupakan perilaku yang terpuji. Jadi anak-anak harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik perbuatannya maupun perkataannya. Contoh kalau amanah dalam perkataan, misalkan tolong ya sampaikan kepada siapa ya, misalkan tolong sampaikan kepada Aziza kalau aku pulang dulu, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak kalau ketemu Aziza bilang, Aziza tadi dapat salam misalkan dari Fatimah, katanya Fatimah mau pulang dulu. Nah, itu menyampaikan sesuatu sesuai apa yang dikatakan. Jadi tidak ditambah-tambahin. Misalkan Aziza, Fatimah lo tidak mau nungguin kamu. Nah, itu tidak amanah karena sudah berbeda konteks pembicaraannya. Baik, selanjutnya ada sikap hormat dan patuh. Nah, hormat dan patuh ini harus kita lakukan kepada orang tua dan guru. Kenapa guru juga, Ustazah? Karena guru merupakan orang tua kedua. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu bersikap sopan dan santun serta melaksanakan perintah dan menjalankan nasihatnya. Jadi ketika orang tua misalkan, ayo mbak dikerjakan tugasnya, ya dikerjakan. Pasti orang tua jika memerintah atau memberikan nasihat itu pasti yang terbaik untuk sampean. Misalkan, ayo dikerjakan tugasnya sekarang biar tidak numpuk-numpuk. Nah, misalkan sekarang tugasnya PAI, ya kerjakan sekarang. Kalau besok keburu besok ada tugas lain, misalkan matematika atau bahasa Inggris, nanti kan jadi anak-anak capek mengerjakan tugasnya banyak sekali ditumpuk. Jadi orang tua itu pasti memberikan nasihat dan perintah yang terbaik untuk sampean. Anak-anak harus mentaatinya. Dulu aku anak-anak kecil nangis minta susu, orang tua langsung memberikan anak-anak susu. Dari kecil dulu begadang nemenin anak-anak, menyuapin anak-anak waktu kecil agar tidak lapar. Sampai sekarang pun makan masih disiapkan oleh orang tua. Jangan lupa habis ini berterima kasih kepada orang tua. Disamperin bunda sama ayahnya, bilang terima kasih bunda ayah sudah menemani aku belajar dan menjagaku sampai sekarang. Nah, anak-anak selama di rumah selama ini dipelajarin sama siapa? Bunda ya. Jangan lupa untuk terima kasih. Dan ketika misalkan anak-anak tidak mau, misalkan orang tua tolong ambilkan sapu gitu, misalkan anak-anak masih tidak mau berdiri masih malas, iya rencana, iya ya bun aku ambilkan gitu, iya bunda bentar atau rumien gitu. Jangan ya bun tak cupu no. Bahasa Jawanya dipakai kan, anak-anak di sini juga belajar bahasa Jawa krama. Karena nanti kalau beda nada itu nanti beda konteks, nanti dikira anak-anak ngebantah, padahal anak-anak tujuannya tidak seperti itu. Jadi berkata kepada orang tua, kepada siapapun, nenek, kakek, paman, harus dengan sopan dan santun. Yang kedua, kita harus menghormati dan patuh kepada guru, karena guru adalah orang tua kedua. Kalau di rumah orang tuanya anak-anak adalah ibu dan ayah. Kalau di sekolah orang tuanya anak-anak adalah guru. Dari pagi, dari jam 7 sampai jam 4 anak-anak dijaga oleh guru, ditemani guru ketika saat tidak ada pandemi COVID-19. Anak-anak selalu berdoa semoga kita bisa segera bertemu dan bisa belajar bersama. Baik, bagaimana sih caranya hormat dan patuh kepada guru itu? Yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, tidak langsung pura-pura nggak lihat. Aku pura-pura nggak lihat kalau ada ustadzah, tidak boleh. Ustadzah biasanya gitu itu tahu. Jadi
Jadi kalau bertemu dengan ustadzah, assalamualaikum ustadzah gitu, ya, memberi salam. Kalau pandemi gini tidak salaman, tidak apa-apa, tapi membungkukkan badan sedikit sebagai bentuk rasa hormat. Gantinya salim, ge. Kemudian berbicara dengan pelan dan jelas, misalkan ustadzah tadi tidak boleh. Jadi ustadzah tadi saya misalkan lupa tidak mengerjakan tugas, pelan-pelan dan harus jelas, ya. Jangan kayak ngobrol sama teman, ya. Biar yang jelas dan memahamkan. Ustadzah, tadi saya lupa tidak mengerjakan tugas atau lupa tidak membawa buku paket gitu, nggih. Kemudian menyimak penjelasan guru. Nah, ketika guru menjelaskan seperti ustadzah ini menjelaskan, apalagi daring seperti ini melalui live streaming, Google Meet atau dengan melalui video dari Google Class, anak-anak juga harus diperhatikan, nggih. Kalau tidak diperhatikan, sedikit saja pasti anak-anak tidak paham, nggih. Pasti akan ketinggalan informasi. Jadi, ketika guru menjelaskan, anak-anak harus menyimak agar paham, nggih, agar tidak mengulangi videonya 2 kali, 3 kali, nggih. Kemudian apalagi ustadzah, yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau ustadzah sudah memberikan tugas, itu dikerjakan. Ustadzah tapi tugasnya sulit-sulit, ya tanya ke ustadzah. Misalkan ustadzah saya ini belum jelas tugasnya sulit, melalui WA tanyanya, nggih. Kan sekarang udah ada WA, anak-anak bisa chat ustadzah kapan saja, nggih. Jangan diam kalau belum paham, nggih. Kalau misalkan anak-anak misalkan mengerjakan tugas dengan melihat Google, terus nanti nilainya 100. Terus nanti ustadzah pasti mikirnya, wah anak-anak sudah paham semua, anak-anak sudah pintar. Jadi ketika ustadzah memberikan tugas yang lebih berat, anak-anak keberatan karena anak-anak dari awal tidak paham dan mengerjakan dengan misalkan menyuruh kakaknya langsung tanpa meminta diajarin, udah kak kerjakan, aku nggak mau tahu, seperti itu. Kalau mengerjakan itu didampingin kakak, tidak apa-apa. Jadi anak-anak sambil belajar, nggih, biar agar lebih paham tugasnya, seperti itu. Jadi ketika belum paham, tanyakan ke ustadzah, nggih, jangan tanya ke Google. Baik, selanjutnya alat terpusat yang lain yaitu ada santun. Santun yaitu bersikap sesuai dengan tata krama atau aturan yang telah ditetapkan, yaitu halus dan baik dalam ucapan dan perbuatan. Nah, misalkan tata krama itu seperti kalau bertemu, misalkan peraturan di sekolah, kalau bertemu ustadzah harus salim. Kalau mau ke toilet, mau ke kamar mandi, kamar kecil, harus izin dulu. Kalau mau keluar kelas, kalau mau keluar rumah harus izin dulu. Itu merupakan salah satu contoh dari aturan. Kalau sesuai tata krama gimana ustadzah? Ya bicara sopan, yang sopan dan yang santun. Seperti misalkan kalau mau minta adik ambilkan buku, lagi belajar terus buku paketnya ketinggalan, terus nyuruh adiknya, dek ambilin buku paketku PAI gitu. Ya pak, kan beda nanti kalau misalkan anak-anak bilang gini, dek tolong ambilkan buku paket PAI kakak ya, pasti adiknya lebih senang. Jangan lupa untuk selalu membiasakan menambahkan kata tolong, ya. Kalau mau minta tolong itu mesti misalkan ma tolong gitu, pak tolong, harus ada kata-kata tolongnya, ya, dibiasakan. Selanjutnya juga bukan hanya kata tolong tapi juga kata maaf. Misalkan habis membuat apa-apa, maaf ya aku tadi gak sengaja nginjek kakimu. Jangan nginjek kakinya teman gak sengaja terus gak sengaja kayak gitu, masa gak minta maaf. Minta maaf, ge. Biasakan menggunakan kata tolong dan maaf, ge. Baik, kenapa sih ustadzah kita harus santun-santun dalam ucapan, santun dalam perbuatan? Karena anak-anak pasti tahu lagu latih yang kemarin sempat tenar,
Nggih, lagunya orang Indonesia yang kemarin sempat tenar ada judulnya Latih, ada liriknya aji ning diri gumantung ing lati. Tapi kalau itu artinya apa Ustazah? Latih itu artinya lidah. Jadi aji ning diri gumantung ing latih itu artinya kehormatan seseorang bergantung pada lidahnya. Ketika anak-anak berkata sopan, pasti anak-anak nanti diperlakukan dan orang lain secara sopan. Misalkan anak-anak misalnya bilang tolong ambilkan, pasti nanti temannya yang lain juga ikut-ikut. Kalau minta tolong ke sampean pasti bilang tolong ambilkan, pasti ada kata-kata tolongnya nggih. Karena itu tadi diingat aji ning diri gumantung ing lati, kehormatan seseorang bergantung pada lidahnya. Makanya tadi harus jujur, harus amanah, harus patuh, dan harus santun nggih. Karena semua itu tergantung pada lidah kita, ucapan kita nggih. Bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan. Nah, ini yang terakhir yaitu menghargai. Apa sih Ustazah menghargai? Yaitu menerima perbedaan dengan tidak menganggap diri sendiri lebih hebat atau lebih baik, sehingga menghasilkan sikap tawadu atau rendah diri dan toleransi. Jadi menerima perbedaan, misalkan ada temannya yang gendut, ya jangan diejek, ih kamu gendut kayak gentong, tidak boleh. Yang penting kan sehat gitu. Misalkan, ih kamu hitam sekali, jelek, cantik kan aku putih, tidak boleh nggih, tidak boleh. Atau misalkan tidak ngomong langsung ke anaknya tapi bilang ke teman-temannya, itu ya Aziza makin gendut, makin hitam, dia makin jelek, tidak boleh. Karena semua manusia itu ciptaan dari Allah. Kalau sampean menghina seperti itu sama dengan menghina Allah, karena Allah yang menciptakan manusia nggih. Karena setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan. Misalkan anak kembar pun pasti ada bedanya. Ada yang ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya agak kenceng, seperti itu nggih. Kemudian misalkan aku lebih pinter, PAI ku nilai 100, kamu kok bisa nilainya cuma 80? Tidak boleh, harusnya temannya itu diajarin bersama, belajar bersama agar mendapat nilai yang bagus nggih. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham? Jika belum paham silakan tanyakan ke Ustazah nggih. Baik, tugas anak-anak adalah Ustazah bosan dikasih tugas terus, kan anak-anak sehari cuma belajar satu mata pelajaran. Jadi kasih tugas biar anak-anak tidak boring di rumah nggih. Karena mengerjakan tugas itu banyak manfaatnya dan anak-anak juga mendapat kebaikan daripada lihat YouTube nggih. Daripada tidur, lebih baik mengerjakan tugas untuk menambah pemahaman anak-anak nggih. Tujuan Ustazah memberikan tugas itu agar anak-anak lebih paham nggih. Baik, tugasnya anak-anak adalah membuat contoh dari akhlak karimah tadi. Ada jujur, misalkan contohnya apa, kemudian amanah, contohnya apa, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, contohnya apa, kemudian santun, itu contohnya apa, dan menghargai, itu contohnya apa. Baik contoh kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada sesama, terserah anak-anak nggih. Baik, dari sini cukup sekian. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.